Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovilia Zitri Fortuna, NIM 20231131. Ini merupakan tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar IPA dengan dosen pengampu Ibu Mugiyato Fadilah SSI MPD. Program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar IPA. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari pengembangan bahan ajar IPA. Dalam proses pembelajaran, bahan ajar memiliki peran yang sangat penting sebagai media pembelajaran. Bahan ajar itu sendiri digunakan sebagai komponen dalam kurikulum yang berlaku yang dijelaskan kepada peserta didik yang berisi materi pembelajaran. Jika bahan ajar tidak ada, maka proses pembelajaran tidak akan menghasilkan apa-apa. Terkait dengan pembelajaran, diperlukannya pengembangan bahan ajar yang bertujuan agar ketersediaan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan kurikulum, di mana bahan ajar yang dikembangkan harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan mengacu pada standar nasional pendidikan. Selanjutnya itu karakteristik sasaran, di mana yang disesuaikan dengan lingkungan, kemampuan, minat dan bakat siswa, dan tuntutan pemecahan masalah dalam belajar. Dengan begitu, diperlukannya pengembangan bahan ajar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya yaitu ada tujuan pengembangan bahan ajar. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan siswa berdasarkan karakteristiknya, di mana jika bahan ajar tersebut dikembangkan, maka peserta didik akan mudah memahami bahan ajar yang diberikan sesuai dengan karakteristiknya. Selanjutnya yaitu untuk mempersiapkan kegiatan pembelajaran agar berlangsung secara optimal, di mana dengan dikembangkannya bahan ajar oleh seorang guru, maka guru tersebut akan mengetahui informasi yang akan disampaikan agar berlangsungnya proses pembelajaran secara optimal. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, di mana dengan dikembangkannya bahan ajar sesuai karakteristik siswa, maka akan membuat siswa tertarik dan termotivasi dalam mempelajari bahan ajar. Selanjutnya yaitu untuk membantu siswa dalam memperoleh bahan ajar yang alternatif. Dengan begitu, siswa yang tidak hanya terpaku pada buku teks yang sulit untuk ditemukan, melainkan ada bahan ajar alternatif di samping buku teks yang sulit untuk ditemukan. Nah, pada bahan ajar IPA ini, saya membuat 3 bahan ajar, yakni LKPD, leaflet, dan poster. Alasan saya memilih ketiga bahan ajar tersebut karena bahan ajarnya berisi materi yang dilengkapi dengan gambar yang membuat siswa tertarik untuk mempelajarinya. Selain itu, bahan ajar ini juga banyak digunakan oleh kalangan guru dan siswa dalam kurikulum 2013 dan juga dapat meningkatkan cara berpikir siswa secara kritis. Nah, bahan ajar pertama yaitu LKPD. Deskripsi LKPD. LKPD ini merupakan salah satu bahan ajar cetak yang berupa lembaran-lembaran yang berisi materi tentang kalor dan perpindahannya yang dilengkapi dengan adanya melakukan percobaan, menjawab pertanyaan, menyimpulkan, dan menjawab soal evaluasi sesuai pemahaman siswa terkait materi yang dipelajari. Dengan begitu, LKPD ini dapat membantu dan memudahkan siswa serta terbentuknya interaksi yang efektif antara guru dan siswa, serta meningkatkan pemahaman siswa terkait materi yang diajarkan, seperti pada materi kalor dan perpindahannya. Nah, LKPD ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu dapat membuat peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu mempermudah peserta didik dalam mengembangkan konsep materi yang diajarkan. Yang ketiga yaitu membantu peserta didik dalam menemukan keterampilan berproses dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu sebagai pedoman bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kelima yaitu LKPD ini mudah digunakan dan mudah dibawa serta bahasa yang mudah dipahami. Yang keenam yaitu meningkatkan kemampuan interaksi antar siswa. Selanjutnya yaitu rekomendasi penggunaan bahan ajar LKPD, di mana penggunaan LKPD ini sebagai panduan, pedoman, dan penunjang bagi peserta didik dalam memahami konsep materi IPA yang harus dikuasai dalam tema tersebut yang diberikan pada setiap pertemuan yang merupakan pelengkap dari buku cetak yang relevan pada kurikulum 2013.
Selanjutnya yaitu ada leaflet, deskripsi leaflet. Leaflet itu merupakan salah satu media cetak yang berisi tulisan dan gambar yang dibuat dalam bentuk selebaran kertas berukuran kecil yang berisi informasi singkat tentang materi perkembangbiakan generatif pada hewan. Leaflet ini berisi tulisan berupa kalimat-kalimat singkat seperti yang Ibu dan teman-teman lihat. Leaflet itu terdiri dari tulisan yang berupa kalimat-kalimat singkat, padat, mudah dimengerti, dan gambar pendukung yang sederhana. Dan leaflet ini biasanya bisa dilipat dan dapat disebarkan ke banyak orang. Leaflet ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu sebagai media promosi. Yang kedua yaitu dapat disebarluaskan oleh orang ramai. Yang ketiga yaitu biaya produksi leaflet lebih murah. Selain itu, leaflet juga dapat disimpan lama, materi yang dicetak pun unik, jangkauannya luas, dan mudah untuk dibawa. Rekomendasi penggunaan bahan ajar leaflet yaitu penggunaan leaflet ini sebagai intisari dari materi yang relevan dengan materi pokok yang harus dikuasai dengan memberikan informasi secara singkat, jelas, serta menarik perhatian peserta didik untuk mempelajarinya. Leaflet ini juga merupakan media promosi, baik promosi tentang suatu perusahaan atau promosi tentang edukasi atau materi pembelajaran yang bisa dibaca oleh banyak orang. Selanjutnya yaitu deskripsi poster. Poster merupakan salah satu media cetak publikasi yang berisi gambaran dan tulisan yang berisi ajakan yang ditujukan kepada orang banyak, baik tentang materi pembelajaran seperti pada materi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif maupun tentang promosi iklan atau suatu perusahaan. Nah, poster ini bertujuan untuk menarik perhatian si pembaca dan menyampaikan pesan singkat kepada si pembaca. Poster ini biasanya ditempel pada media datar seperti dinding. Selanjutnya itu ada beberapa kelebihan poster, diantaranya yaitu poster ini merupakan pesan yang disajikannya mudah untuk dipahami, dilengkapi dengan warna-warni sehingga dapat menarik perhatian orang, sebagai media promosi yang efektif, dan dapat digunakan di berbagai tempat. Rekomendasi penggunaan bahan ajar poster yaitu penggunaan poster sebagai penerapan gambar visual yang dilengkapi dengan tulisan dan gambar yang membantu dalam menjelaskan materi, memberikan gambaran tentang suatu proses atau materi yang dipelajari. Nah, poster yang digunakan dalam pendidikan ini bertujuan untuk menarik perhatian, membujuk, dan mengajak tentang materi IPA yang akan dijelaskan. Nah, ini merupakan cuplikan tentang LKPD yang saya buat, yaitu LKPD yang berbasis CTL tentang color dan perpindahannya, yang terdiri dari cover luar, cover dalam, ada kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, petunjuk LKPD, ada kompetensi pembelajaran yang terdiri dari kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran, ringkasan materi tentang color dan perpindahannya yang dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa, ayo kita lakukan yang berupa percobaan, praktikum, data hasil pengamatan dari praktikum yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat ditarik dari praktikum yang telah dilakukan, rangkuman, soal evaluasi, dan daftar pustaka. Selanjutnya yaitu ini cuplikan bentuk leaflet yang saya buat dan telah direvisi, yaitu yang terdiri dari judul leaflet yaitu tentang perkembangbiakan generatif pada hewan, ada materi pokok yang disertai dengan gambar pendukung. Nah, ini cuplikan tentang poster yang saya buat dan telah direvisi juga, yaitu terdiri dari judul poster tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, ada gambar poster, teks poster, dan kalimat singkat tentang poster. Baik, itulah hasil presentasi saya terkait bahan ajar yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.